Kasus perseteruan antara Yaimim dan Sahara kembali memanas setelah muncul kabar mundurnya LBH Ansor Kota Malang dari pendampingan hukum Sahara. Menanggapi hal ini, Yaimim justru bereaksi tidak terduga. Ia menyatakan dukungan agar Ketua LBH Ansor Mohzaki tetap mendampingi Sahara hingga akhir. Dalam nada sindiran halus, Yaimim menilai langkah Mohzaki yang sempat membela Sahara terkesan hanya untuk mencari perhatian di tengah viralnya kasus ini. Ia bahkan menyebut pembelaan tersebut bisa menjadi bumerang yang justru merusak citra GP Ansor jika tidak hati-hati dalam melangkah. Yaimim juga menyoroti dugaan kedekatan Mohzaki dengan Sahara yang membuatnya terkesan kehilangan objektivitas. Ia mengingatkan agar pembelaan yang dilakukan tidak berlebihan, sebab publik sudah menilai kasus ini dengan tajam. Di sisi lain, Yaimim tidak mau memperpanjang perdebatan karena dirinya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Baginya, kasus ini sebaiknya diselesaikan secara bijak tanpa menyeret nama organisasi ke dalam konflik pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kabar terbaru guys, LBH Ansor resmi mundur dan mencabut dukungannya terhadap Sahara. Sekarang bisa dipastikan kalau Sahara sendirian melawan Yaimim. Beda kelas dengan Yaimim yang mempunyai 8 pengacara dan banjir dukungan dari berbagai kalangan termasuk netizen Indonesia. Siapa di sini yang gak sabar nunggu si Dugo dan gengnya masuk kandang? Yuk kawal terus, jangan lupa follow. Saya kira kasus Yaimim dan Sahara udah kelar, ternyata keduanya semakin panas. Sekarang dua-duanya malah saling lapor polisi. Waktu KDM sama Pak Armuji datang ke rumah Yaimim, ada salah satu Pak RW yang dibikin malu di depan mereka. Terus Yaimim juga bilang barang-barang dan sajadahnya dibakar. Yang diduga dilakukan oleh Sofyan, Pak RT, dan Pak Yono. Jadi ini bukan sekedar salah paham, tapi ini udah masuk ke ranah hukum. Meskipun saat ini pihak Sahara itu telah melaporkan Yaimim dengan 4 dugaan aksi pelecehan yang dilakukan oleh Yaimim, itu sepertinya tidak akan melemahkan posisi dari Yaimim itu sendiri. Bagaimana tidak, dari keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Mbak Sahara aja, itu dia telah menegaskan bahwa untuk pelaporan kali ini dia hanya mengatasnamakan pribadi, bukan mengatasnamakan dari lembaga hukum yang ia jalani saat ini. Kalau melihat dari pernyataan ini, ada kecenderungan kehati-hatian atau preventif yang diambil oleh kuasa hukumnya. Bagaimana tidak, meskipun laporan itu sudah dilayangkan, pertanyaan besarnya, apakah mampu untuk dihadirkan barang buktinya? So, kalau kalian ngelihatnya gimana teman-teman? Yaimim sekarang tegas perihal kasus ini teman-teman. Ini bukti kalau Yaimim benar-benar menantang teman-teman. Jangan disangka diam itu kalah. Bahkan Yaimim mengatakan, carilah pansos di sini, teruslah membela Sahara sampai langit runtuh. Di saat pihak Sahara ingin mencari damai, pihak Yaimim semakin menantang. Gak semudah itu kawan-kawan, asal damai-damai doang. Ini bukan masalah anak TK, masalah di tempat hilang di tempat. Gimana nggak mencari damai? Bukti fakta untuk ngelaporin Yaimim setahu saya tuh nggak ada. Sedangkan Yaimim mengantongi 40 bukti beserta video-videonya. Dalam kasus Sahara dan Yaimim itu, akhirnya kenapa LBH Ansor itu mundur, pasti ada penyebabnya, bukan masalah cuci tangan. Dari awal kan jelas ya, acara yang ditunjuk itu bilang bahwa LBH Ansor itu menyarankan untuk melaporkan dalam kondisi UU ITE. Karena awalnya memang mereka mau mengajukan sebagai dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak. Tapi ya pasti LBH Ansor tahu bahwa hal-hal seperti itu tuh susah dibuktikan. Justru waktu Sahara itu ingin menunjukkan ke KDM ya, akhirnya ditolak sama KDM kan, jelas itu kan sebenarnya sudah berusaha untuk melakukan pemviralan. Karena apa? KDM itu kan di situ bukan pihak yang berwenang untuk menentukan bukti mana yang valid gitu. Sedangkan pengacara dan Mbak Sahara berusaha menunjukkan video itu kan ke KDM. Dari situ saja sebenarnya sudah kelihatan bahwa sebenarnya chance-nya untuk menang itu kecil sekali. Makanya kenapa mungkin LBH Ansor mundur. Ogah pisan.
Ogah pisan kalau buat damai sekarang mah ogah. Permainan aja baru dimulai. Kok malah ngarep damai? Kagak ada seru-serunya acan, Supri. Kericuhannya sudah dimulai. Bahkan babak baru sudah dimulai. Kalau minta damainya sekarang, ngarep damainya sekarang, ya udah telat. Udah kadung Fir'aunnya pakai rok mini. Masih iya harus ganti pakai sarung, kan kagak ada lucu-lucunya acan, Supri. Supri, gua kasih paham nih. Salah satu gunanya pengacara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berpolemik dan bersengketa. Nah lu malah ngompor-ngomporin, malah manas-manasin, berasa jadi mama yang lagi PMS. Jadi kalau lu ngarepnya damai, terlambat. Kalau lu berharap damai karena itu bisa membuat lu seneng, ya maaf aja. Kita mah kagak pengen Pak Yai damai sama lu pade. Kita mah pengennya lu pade kelojotan gitu. Ya bukan napi-napi, biar pada mikir termasuk lu. Lu lihat nggak video Sahara itu yang lagi nendang-nendang Pak Yaimin, katanya yang educated people, anjay educated people, katanya yang lulusan sarjana S1, asisten dosen, anjir ada yang begitu, normanya minus. Mau siapapun itu yang salah, maupun itu Pak Yaimin ataupun Sahara, tetap ya yang namanya menghormati orang tua itu tuh bener-bener udah nggak sopan kaki lu tuh. Ini masalah parkiran, adat dan normanya dilupakan, anjir. Dan bingungnya dia dengan bangga tuh ya ngepost di TikToknya sambil bilang dugang. Anjir lu Sahara bener-bener lu, kalaupun lu bener ataupun salah menurut gua lu udah minus nih. Adat dan istiadat lu tuh udah minus, kelakuan lu tuh minus. Dulu kan dia dapat simpati tuh dari netizen, katanya memang si Sahara nggak bersalah. Bahkan tuh ketua RT dan RW-nya juga tuh pada ngebelain Sahara. Sekarang gimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Kemarin kan dia live bilang kayak gini, bodoh amat. Ya memang sih bodo amat, soalnya lu nggak punya hati, makanya lu begitu. Atau sebenarnya lu semakin dihujat semakin seneng, semakin viral gitu. Bener ya lu, kalau misalnya mau diomongin lu sarjana malu dah. Malu masa sarjana begitu? Asisten dosen katanya, kok begitu asisten dosen? Media sosial kita nih ya udah kayak panggung yang namanya berita-berita viral begini. Tapi guys, kalian jangan sampai itu terkecoh sama berita-berita. Memang sih yang namanya juga konten ya, pasti ada kejujuran dan tidak adanya kejujuran. Jadi lu Sahara, kalau misalnya lu emang hobinya ngerekam, cari ketenaran, lu harus siap ditanya balik sama netizen. Stem lu pikir dulu dah sifat dan watak lu, kelakuan lu minus. Publik juga bakalan tahu mana yang ngebual sama yang kagak. Lu kalau misalnya jadi artis, langsung dah lu lulus casting. Salam waras. Sahara bikin masalah. Jadi Sahara ini ya benar-benar bikin masalah ya. Apa yang ada di benak pikiran RT dan RW Sahara Yaimin ketika ada laporan dari Sahara yang mempengaruhi RT RW ini mempercayai sepenuhnya pada si Sahara ini, hingga mengakibatkan RT dan RW ini mengamini, menandatangani pengusiran ya. Kalau dia bilang bahwa bukan pengusiran tapi penolakan karena Yaimin ini tidak mempunyai KTP setempat dan tidak bisa tinggal di situ. Jadi masyarakat sana tidak menerima katanya versi dia ya. Tapi sudah beredar luas di podcast manapun dan di platform manapun ada tuh dilampirkan surat hasil musyawarah katanya untuk pengusiran Yaimin ini yang dihadiri oleh warga-warga setempat yang menandatangani itu menolak ke Yaimin ini. Artinya Pak Yaimin ini ya diusir. Nah, sebagai RT dan RW harus bertanggung jawab dong. Mestinya Anda sebagai penengah malah berpihak sebelah. Ada apa? Apa yang diberikan oleh Sahara? Kalau Agil nyata ya. Karena dia keluar hari di saat Pak Sopyan tidak ada.
Nah, kalau RT RW apa yang mempengaruhinya? Nah, silakan netizen cari ya, kulik-kulik apa sih sebenarnya yang terjadi antara RT RW dan Sahara yang akhir kita sudah lewatkan. Nah, jadi harus bertanggung jawab. Jadi semakin banyak mereka speak up, semakin banyak mereka membela diri, semakin terbuka kedok-kedok mereka. Jadi apa yang mereka lakukan tidak benar semuanya karena dipengaruhi oleh Sahara, ahli fitnah ini. Orang-orang ini akhirnya terprovokasi dan mengusir Yaimin. Sekarang Anda harus